Shalom Bapak Ibu Saudara, kenalkan saya Stefanus Brian Ananta. Hari ini kita akan belajar dari hewan. Ya, tema besar saya adalah belajar dari hewan yang kecil ini. Natsnya diambil dari Amsal pasal 30. Amsal pasal 30 ayat 24 sampai 28. Sekali lagi, Amsal pasal 30 ayat 24 sampai 28. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Peladuk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalai yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana raja. Ya, Bapak Ibu Saudara, pernahkah Bapak Ibu Saudara merasa, aduh saya nggak mampu, aduh saya merasa saya bodoh, aduh kok saya malas dan sebagainya. Saya merasa tidak bergairah di dalam hidup. Hari ini Bapak Ibu Saudara kita mau belajar dari 4 hewan yang kita baca. Hewan apa saja? Ada semut, ada peladuk, ada belalang, dan ada cicak. Kalau kita lihat semut tadi, semut adalah binatang yang kecil. Ya. Dan juga dianggap di kitab Amsal adalah hewan yang bijaksana. Kenapa hewan bijaksana? Karena hewan ini adalah tipe hewan yang pekerja keras. Ya. Jadi ketika ada makanan jatuh, lalu semut dengan gerombolannya berbaris rapi menghampiri makanan itu, lalu diambil makanannya itu, digotong bersama-sama dan dimasukkan ke dalam liat rumahnya begitu. Selain itu biasanya juga mereka mengangkat hewan-hewan kecil yang mati lalu diangkat sama dimasukkan di tempat tinggalnya begitu. Dan hewan ini termasuk hewan yang berkoloni tetapi juga hewan yang bekerja sama satu sama lain. Dan kita lihat hewan ini juga hewan yang mengangkat lebih berat dari tubuhnya gitu. Tapi mereka bisa mengangkat itu dan digotong bersama-sama. Kalau kita melihat hewan semut di kitab Amsal, sebenarnya tidak hanya di pasal perikop yang kita baca Bapak Ibu Saudara, di ayat yang kita baca, tetapi kita juga bisa melihat contohnya misalnya di Amsal 6 ayat 6 sampai 8 begitu. Kalau kita lihat Amsal 6 ayat 6 sampai 8, kita melihat bahwa semut adalah hewan yang rapi dan berbaris meskipun tidak ada yang mengaturnya. Unik sekali ya Bapak Ibu Saudara. Hati hewan yang kecil tidak ada yang mengatur, tapi mereka bisa bersama-sama bersama-sama sepakat untuk bekerja sama ketika ada makanan atau ada hewan yang mati tadi. Ya, kalau kita melihat semut, berarti kesimpulannya adalah bahwa harusnya kita sebagai manusia itu belajar dari kehidupan semut. Semut adalah hewan yang teratur, suka menolong antara sesamanya, lalu bekerja sama, dan lain sebagainya. Nah, kita itu tidak boleh malas. Kita tidak boleh diam diri. Kita harus belajar kepada semut yang mau bekerja sama satu sama lain, yang bisa memimpin dirinya untuk meraih tujuan yang dituju. Bisa memimpin. Jadi seorang manusia
atau kita lah begitu, kita tidak boleh merasa bahwa saya nggak mampu. Jangan merasa bahwa ya wes lah, itu biasa wae. Jangan. Kita harus seperti semut, punya semangat dan sebagainya. Lalu hewan yang kedua adalah peladuk. Hewan peladuk adalah hewan memamah biak. Hewan yang tinggal dalam batuan terjal dan susah didiami oleh hewan lain. Jadi Robert L. menafsirkan hewan ini sebagai marmut. Jadi sebenarnya ada beberapa terjemahan yang mengarah peladuk ini bisa ke kancil atau bisa ke marmut begitu. Lalu ketika kita melihat hewan ini begitu, hewan ini dia bisa membuat rumah di tempat yang terjal begitu. Dia bisa menggali rumahnya di tempat yang susah dijangkau. Kalau kita melihat peladuk ini, berarti kita sebagai manusia harus belajar dari hewan peladuk ini. Kalau tadi Pak Robert tadi menafsirkan sebagai marmut, berarti kita harus belajar dari marmut ini. Atau ada orang yang menafsirkan sebagai kancil, maka kita harus belajar dari kancil ini. Ya, jadi saya melihat bahwa hewan ini memiliki perencanaan yang besar, perencanaan yang hebat. Begitu. Dia bisa sanggup hidup yang tidak bisa dijangkau oleh orang lain dan dijangkau oleh hewan lain, dan dia bisa tinggal di sana. Nah, kita sebagai manusia punya kekreativitasan. Begitu. Kita bisa menjaga hidup kita bisa berkreatif seperti hewan peladuk ini. Ya. Selain itu ada belalang. Nah, yang dimaksud belalang di sini adalah hewan peloncat, belalang peloncat maksudnya. Kalau kita melihat belalang ini, diceritakan di Alkitab tidak memiliki raja. Kalau kita lihat teksnya tadi, dia tidak memiliki raja, tetapi belalang adalah jenis hewan yang memobilisasi dirinya dan berbaris dengan teratur. Kalau kita lihat belalang, Bapak Ibu Saudara, misalnya Bapak Ibu Saudara ada di kebun begitu, melihat banyak sekali belalang. Dia pelompat ulung, tetapi hewan ini juga memiliki hal yang unik, bahwa dia bisa memimpin dirinya. Ya, meskipun tidak ada pemimpin, dia bisa memimpin dirinya untuk meraih tujuan tertentu. Nah, kita sebagai manusia harusnya belajar dari belalang. Ya. Kesimpulan hewan ini adalah mengajari sesuatu bahwa hidup haruslah bisa memimpin dirinya sendiri dan bekerja sama satu sama lain. Manusia tidak boleh menganggap orang lain lebih rendah dari dirinya, tetapi harus memandang semua orang bisa memimpin dirinya sendiri dan mau bekerja sama satu sama lain. Kita jangan jadi orang pemalas. Pemalas itu tidak bisa mempercayai dirinya, menyia-nyiakan dirinya. Kita harus jadi belalang yang bisa memimpin dirinya sendiri. Mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari belalang. Dan kita tadi belajar dari peladuk, dan kita juga belajar dari semut. Ya, selain itu ada hewan satu lagi, yaitu adalah cicak. Ya. Semua terjemahan bahasa Indonesia mengarah kepada cicak. Tetapi dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris mengarah kepada laba-laba. Ya. Cicak ataupun laba-laba, hewan yang bisa menyelip di tempat yang tersembunyi. Hewan ini punya cara unik untuk menjaga dirinya. Misalnya, jika ini ditafsirkan sebagai cicak, maka dengan cara memotong buntutnya, dia bisa lari dari mangsa yang mangsa itu fokus pada buntut itu, lalu cicak itu lari begitu. Nah, kalau
cicak ini ditafsirkan sebagai laba-laba, maka cara bertahan diri menggunakan jaringnya, dan dengan jaring itu juga dipakai untuk memakan mangsa yang tertangkap di jaring. Kalau kita melihat terjemahan King James, itu diterjemahkan sebagai laba-laba. Kalau di terjemahan Indonesia, hampir semua terjemahan Indonesia mengarah kepada cicak. Maka saya memakai cicak atau laba-laba. Kalau kita melihat hewan ini hewan yang termasuk kecil, juga larinya cepat, ya, dan bertahan diri, mempunyai pertahanan diri yang baik. Ya. Hewan ini menggambarkan tentang strategi. Orang malas harus belajar tentang strategi, atau seorang juga harus menyadari mereka punya potensi dalam hidupnya. Ya. Saya dulu, Bapak Ibu Saudara, merasa saya itu bodoh. Saya pernah nggak naik kelas. Saya merasa saya orang yang tidak beruntung dari orang lain. Gitu. Tapi saya ingat bahwa ada seseorang yang dulu seseorang yang dulu melayani saya begitu. Dia mengatakan begini, bahwa kita itu punya potensi. Yang kedua, bahwa kita itu diberkati Tuhan. Lalu saya diberi ayat ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya ditunjukkan bahwa Yan, kamu harus belajar dari semut. Dia kecil, lemah, tetapi dia bisa bekerja sama, menolong satu sama lain. Lalu dia berfungsi. Dan dia menyadari potensinya. Peladuk, belalang, kamu juga harus belajar dari belalang. Kamu juga harus belajar dari cicak. Lalu dia menerangkan bahwa kamu itu berharga di mata Tuhan. Dan kamu harus sadar bahwa Tuhan bisa memakai cara apapun untuk mengingatkanmu. Salah satunya dengan hewan-hewan ini. Dan ketika saya merenungkan ini, saya merasa bahwa iya, Tuhan menolong saya. Tuhan memberkati saya. Dan saya terberkati dengan ayat-ayat ini. Dan ketika saya SMA, saya pernah dinyatakan gak lulus ujian nasional. Lalu pada waktu itu, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan biarlah ini kehendak-Mu yang jadi. Kalau Tuhan mau melatih saya, silahkan. Sambil saya nangis pada waktu itu. Ya, karena apa? Karena ketika pengumuman itu, guru itu ada salah satu guru datang ke rumah. Lalu guru ini mengatakan bahwa anak ibu bodoh, goblok, ngisi-ngisi ini sekolahan. Wah, saya itu nangis. Tetapi setelah itu bapak saya bilang kepada saya, Le, kowe anakku. Kowe ra lulus apa-apa, kowe tetap anakku. Dari situ saya memiliki kekuatan baru. Dan pada waktu itu bersyukurnya memang ada ujian ulang. Dan saya ikut ujian ulang itu, dan puji Tuhan dinyatakan tidak lulus lagi. Ya, merasa down, tetapi ada teman-teman yang support. Ayo yang semangat, ayo semangat. Ya, tapi tiba-tiba ayat-ayat ini mengingatkan saya bahwa oh iya, saya orang yang berharga di mata Tuhan. Cicak, belalang, peladuk, lalu semut, itu hewan yang juga berharga di mata Tuhan. Hewan yang berharga di mata Tuhan itu berharga sekali di mata Tuhan. Begitu juga saya. Dan saya waktu itu semangat, begitu, semangat. Lalu 2 minggu kemudian dari pusat, dari Semarang, nelpon sekolahan, nilai saya dirubah Tuhan, begitu, dari tidak lulus menjadi lulus. Dan salah satu mata pelajaran itu nilainya
cukup tinggi begitu di antara teman-teman sekelas. Dan saya bisa melihat bahwa saya diberkati Tuhan, ditolong Tuhan. Dan ayat-ayat ini menolong saya untuk saya terus semangat dalam hidup. Bapak Ibu Saudara, jika Bapak Ibu Saudara merasa nggak mampu, merasa nggak layak dan sebagainya, lihatlah binatang-binatang ini. Binatang-binatang ini adalah binatang kecil tetapi diberkati Tuhan. Begitu juga dengan kita diberkati Tuhan. Jangan merasa nggak mampu, jangan merasa tidak berdaya dan sebagainya. Belajarlah dari hewan-hewan ini. Penutupnya, perlu diingat, jangan jadi orang yang malas. Jangan menjadi orang yang takut, jangan menjadi orang gelisah. Belajarlah dari 4 hewan yang kita bahas hari ini. Yang kedua adalah kita semangat dalam hidup, karena tiap hal yang kita alami adalah maksud saya begini, setiap hal yang kita alami ada pribadi yang menolong kita. Yang ketiga, kita diciptakan Tuhan untuk saling menolong, bisa memimpin diri sendiri dan tentunya menjadi berkat bagi sesama. Mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar. Kita jangan merasa saya nggak mampu. Ingat, hewan-hewan yang kecil tadi berharga, apalagi kita. Mari kita berdoa, kita meminta pada Tuhan. Kalau kita merasa lelah, lemah, dan sebagainya, kita meminta kekuatan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kalau waktu ini kami lelah, lemah, merasa nggak berdaya, merasa bodoh, dan sebagainya, kami diingatkan tentang ayat-ayat ini. Kami harus semangat seperti hewan-hewan ini. Tuhan, tolong kami untuk kami bisa melihat kasih-Mu di dalam tiap hidup kami, meskipun dalam keadaan apapun. Terima kasih Tuhan atas firman ini. Di dalam nama-Mu, haleluya, amin. Tuhan memberkati. Shalom.